warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok AF Fahrudin Ahwat 18. Di sini kami akan menjelaskan materi 2 tentang kemuhammadiyahan, paradigma Quran dalam generasi Muhammadiyah untuk informasi peradaban. Nah, sebelum itu kita berkenalan dulu. Baik, kenalkan, nama saya Salsabila Mia Fradela. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Alia Rizika Dwi Azura, bisa dipanggil Zura. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan perkenalkan, nama saya Anissa Zanianti dari Prodi Ilmu Komunikasi. Dan saya Jaiza Dewi Putribo dari Prodi Ilmu Komunikasi. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Muhammadiyah itu berdiri pada tanggal 12 November 1912 di Kauman, Yogyakarta tepatnya. Muhammadiyah sendiri didirikan di Kauman, Yogyakarta. Nah, Muhammadiyah merupakan salah satu alasan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan beralasan tentang Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat kepada makruh dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi itu adalah salah satu landasan Muhammadiyah didirikan. nah, kenapa kita harus bersyukur bisa berkuliah di Muhammadiyah? Itu selain karena Muhammadiyah sendiri sudah berdiri 119 tahun. Alasan yang pertama itu karena Muhammadiyah memiliki global network yang luas. Terus yang kedua, Muhammadiyah juga memiliki network dunia akhirat. Karena Muhammadiyah sendiri di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tepatnya, kita mempelajari AI. Terus kita kemarin sempat belajar tentang OSDI dan lain-lain. Terus yang ketiga, sudah teruji ratusan tahun seperti yang saya katakan sebelumnya. Terus yang keempat, itu ada public trust yang besar. Dan yang terakhir, tajdid atau pembahasan yang terus-menerus. Nah, Muhammadiyah sendiri itu memiliki 30 PCIM resmi dan legal. Di antaranya ada Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, dan USA. Selanjutnya ini ada nilai-nilai proses kepemimpinan dan manajemen. Yang pertama itu ada good coverage, yang kedua itu ada tersistem, yang ketiga ada kolektif, yang keempat ada musyawarah, dan yang kelima ada menggembirakan, yang keenam ada sidia, yang ketujuh ada talib, yang kedelapan ada disiplin, yang kesembilan ada komitmen, yang ke-10 ada kompeten, yang ke-11 ada dinamis, dan yang terakhir ada amanah. Selanjutnya itu ada nilai-nilai luaran, aksi, dan layanan. Yang pertama ada keunggulan, yang kedua ada amar ma'ruf, yang ketiga ada nahi munkar, yang keempat ada orientasi misi, yang kelima ada amal soleh, yang keenam ada Produwafa, yang ketujuh ada keandalan, yang kedelapan ada keterpanduan, yang kesembilan ada kesinambungan, dan yang terakhir ada pencerahan. Seperti itu. Nah, Muhammadiyah punya nilai-nilai input sebagai berikut. 1. Kemurnian akidah. 2. Kekuatan beribadah. 3. Istiqomah. 4. Keikhlasan. 5. Berjiwa gerakan. 6. Kesolehan. 7. Suka beramal. 8. Bermasyarakat. 9. Keteladanan. Dan yang terakhir tajdid atau pembaharuan. Lalu Muhammadiyah lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 18 November. Jaringan Persyarikatan dan AUM. Yang ada di daerah ada 475 atau 92%. Rating ada 14.670 atau 17,9%. Cabang ada 3.947 atau 55,6%. Pesantren ada 440. Rumah sakit ada 128 dan 300 klinik. TK atau PAUD ada 20. Baik, sekian presentasi dari kita. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AR Farudin Ahwat 18 akan mempresentasikan, aku mau baca begini. Keislaman literasi Quran dan spirit ulul albab sebagai fondasi membentuk generasi intelektual mahasiswa muslim di era digital. Prinsip dasar jurnalisme, sidik dan hak yaitu kebenaran, tablik yaitu publikasi, maslahat yaitu kepentingan umum, wasatiyah yaitu keberimbangan, tabayun yaitu mengidentifikasi. Yang kedua, ayat yang menjadi landasan jurnalisme adalah Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka carilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakai suatu kaum tanpa disadari, yang kemudian kamu menyesali perbuatanmu. Yang kedua, An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang dapat menunjuk. Yusuf ayat 83, yaitu yang ketiga, wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jika kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang yang kafir. Kemudian ada 10 elemen jurnalis, itu yang pertama ada kebenaran, yang kedua ada warga, yang ketiga ada verifikasi, yang keempat ada independensi, yang kelima ada monitor kekuasaan, yang keenam ada forum publik, yang ketujuh ada menarik dan relevan, yang kedelapan ada komprehensif dan proporsional, dan yang kesembilan ada hati nurani, dan yang terakhir ada jurnalis warga. Yang terakhir, kode etik jurnalistik. Dalam kode etik jurnalistik ada 11 pasal. Pasal pertama independen, pasal kedua profesional, pasal ketiga memberitakan secara berimbang, pasal 4 tidak memberitakan berita bohong atau hoax, yang kelima tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal 7 memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitasnya. Pasal 8 tidak menyiarkan berita berdasarkan prasangka. Pasal 9 menghormati hak narasumber. Pasal 10 jika ada berita yang salah harus segera dicatat. Pasal 11 melayani hak jawab. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.